itu berdiri di antara surga dan neraka. Rasulullah melihat sebelah kiri neraka kebanyakan wong wedok yang masuk dalam neraka. Disebabkan 3 macam tadi. Mila 3 macam kita hindari, Bapak nggih. Kemudian jamaah niki ada pernyataan apakah keluarga besar suami, istri, anak, cucu dan nenek yang beriman di dunia nanti akan berkumpul di surga. Ini pernyataan Pak Bu nggih. Jenengan suami yang jenengan, anak yang jenengan, nenek yang jenengan, paman yang jenengan sing beriman apa punya swarga ngumpul? Jawabanipun Al-Qur'an Ra'd 23. Yadkhuluna wa man salaka min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Alhamdulillah. Ini kan Quran Pak. Nenek, bapak, ibu, anak, cucu, sing taat niki Al-Quran, mangke teng surga akan ngumpul bareng-bareng. Akan ngumpul bersama-sama. Kemudian hum ba'aswajuhum fi dhalalin ala arqi mutaqiun. Iki Yasin. Mereka dan pasangan-pasangannya berada di tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Alhamdulillah. Oke, bayangke. Keluarga besar niku mangke dia berteduh di bawah pohon. Kemudian duduk di depan-depan. Dipan itu amben nggih. Ambennya terdiri daripada emas. Surga nggih. Anak cucune, bapake, istrinya. Alhamdulillah. Masyaallah. Kita berusaha keluarga besar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan yang pertama. Keluarga besar di surga akan kumpul, akan duduk di depan, di bawah pohon yang teduh. Dia adalah bersenang-senang. Yang kedua, suami istri di dunia, tapi Bu ini penting pun ini. Suami istri di dunia yang taat menjadi suami istri di surga. Alhamdulillah. Yang kiri Bu nggih. Suami istri sing taat yang dunya nanti akan menjadi suami dan istri yaitu di surga. Alhamdulillah. Kemudian jamaah di akhirat atau di surga itu udah dirubah segala-galanya. Antara suami dan istri udah dirubah. Yang dirubah itu adalah bentuk. Oh. Nang dunya suamine utawa istrine misale kurang. Apa warna ireng nggih kaya kula niki nggih. Kemudian usianya sudah tua, kemudian sakit-sakitan atau mungkin pendek nggih kentir, mungkin keduren dan sebagainya nggih. Nanti di akhirat itu akan dicabut, termasuk cemburuan, dengki, iri hati dan sebagainya. Itu nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan suami istri yang nikmat, yang indah. Usiane panjenengan mangke dicabut Pak Jono. Pak Jono usia berapa tahun? Perkiraan nanti diganti 30 atau sampai 33 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Bentuk Pak Jono Gagah. bagi istri memang walaupun gagah tapi masih kurang. Oh iya Pak. Nanti oleh Allah SWT ketampanan yang sangat luar biasa.
Ibu istrinya kurang akan dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dunia suami istri sering cemburuan. Bapak selingkuh misalnya deh. Orang lain memberi nafkah dan sebagainya. Itu nanti akan dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada selingkuh lagi. Sudah ada dengki lagi, tidak ada kecemburuan lagi dan sebagainya. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Hadis menika Al-Qur'an ning Al-Hijr 47. Wa nasya'na ma fi sudurihim min hilin. Kami melenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati. Nanti dalam surga nanti. Jadi sudah tidak ada lagi boleh. Hati akan dicabut segala rasa yang kurang. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, seorang mukmin di surga, ini hadis ini, memiliki 73 istri. Hadis. 2 istri diantaranya, 2 istri adalah istri yang ada di dunia. Oleh Allah SWT kita ada istri di dunia. Pertama istri yang asli, yang kedua wanita dunia yang lain. Selainnya adalah bidadari. Selainnya adalah bidadari. Sama cantiknya ya Pak Haji. Kemudian jamaah dalam hadis itu niki diriwayatkan dari Anas, kami bertanya kepada Rasulullah, apakah dia kuat ya Rasulullah? Kok nganti 73? Apakah dia kuat ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, kita akan diberi kekuatan setara dengan 100 orang. Ini pernah kita sampaikan. Bu, jadi kekuatannya bapak itu 100 lelaki, 100 orang, baik dalam keadaan hal makan, minum, dan seks. Alhamdulillah. Ini kenikmatan surga. Ya, kenikmatan surga. Sepindah malih jamaah intinipun keluarga besar suami istri itu nanti akan mengumpul di surga dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh segala-galanya. Kalau dalam hadis itu dikatakan kebahagiaan, kenikmatan itu belum pernah kita lihat di dunia, belum pernah kita dengar, kemudian belum pernah terlintas dalam hati, belum pernah kita rasakan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Lo intine pun keluarga besar kemudian suami istri, mari kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan yang pertama kita seminar rumah tangga yang bahagia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Niku kuncinya ada 5. Kuncinya ada 5. 5S. Yang pertama saling mencintai dikala kalian berdekatan. Tapi nalika jenengan berdekatan dengan suami saling mencintai. Induke mencintai niku pernah kita sampaikan adalah mesem, Pak Jono. Jangan ketawa. Apa yang merengut Bu nggih? Setiap ketemu bapake niku disambut mesem nggih. Niku induk mencintai. Niki sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, saling menjaga kehormatan diri dikala kalian dijauhan. Bapaknya merantau yang Taiwan, bapaknya yang kantor, bapaknya yang sawah, ibunya dijaga kehormatannya, tutup auratnya. Kalau ada orang yang ulun-ulun belum dikenal ataupun orang lain, jangan dibuka pintunya.
dijaga kehormatannya. Nah, itu betul oleh nggih. Kemudian yang ketiga, saling mengingatkan dikala kita sedang berbahagia. Nek kula jenengan seneng berbahagia niku saling mengingatkan. Pak, zakate wis ditokne apa urung? Dereng. Nah, diingatke Pak nggih. Bapaknya juga ngingetkan pada ibuke, Bu, panen kacang. Tanggane wis dikek sedekah apa urung? Dereng. Dereng. Niku diingatkan Bu nggih. Saling mengingatkan dikala berbahagia. Kemudian yang keempat, saling bersabar dikala kita kena musibah. Sabar. Mungkin ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran insya Allah itu adalah surga. Kula jenengan Pak Bu nggih, pun sepah sakit-sakitan Pak Jono nggih. Pak Minto nggih. Itu dipun tampi dengan lillahi ta'ala, namun dengan catatan ikhtiar. Insya Allah Sembuh. Insya Allah surga. Insya Allah surga. Kemudian kalau mau hadis Pak, apabila kita menerima musibah mata kita yang buta, kedua-duanya itu akan diliru oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga. Tuhan itu kelingan Pak Minto, tokoh Laman Haji putrane Pak Jailani nggih. Niku ninggale nggih gara-gara mripate niku mboten ningal napa-napa. Dugi tempuh dipundi akhire piyambakipun wangsul dumateng kasebut Allah Subhanahu wa taala. Telas pirang-pirang Pak niku. Masih muda. Nggih. Nganti ibuke niku ya bingung, anake telu Pak. Ya anake telu namun gada sawah perapat niku ditumpang tiyang. Ya golek sawit teng Baturaja niku kapusan. Nggih rombongane kalih kula. Niku sing tanggane niku pinten nggih kula niku critakne niku masyaallah. Buta blek niku. Pun pundi-pundi. Mudah-mudahan. Ibu yang punya anak meninggal sebelum balik, apakah itu satu, apa kedua, apa itu ketiga, insya Allah surga. Namun dilepas dengan lillahi ta'ala ibu, masya Allah itu kaitan dengan penyakit. Kemudian jamaah yang keempat, ini keindahan surga Pak. Kita bayangke nggih. Masya Allah mudah-mudahan kula jenengan sami mungkin juga ikut menikmati nggih keindahan surga. Bangunan tenda. Jadi masing-masing orang yang beriman itu nanti akan disiapi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu tenda, Pak. Dengan istri dan anak-anaknya. Disiapi satu tenda, yang tenda itu sangat luar biasa keindahannya. Batanya dari emas dan permata. Lantainya dari kasturi, kerikilnya dari yakut. Yakut itu adalah kubah yang sangat harum, masya Allah. Kemudian tanahnya dari sakfaron. Sakfaron itu minyak yang sangat harum. Itu adalah surga atau tenda. Ini didapatkan dalam hadis bagi orang-orang. Ini penting Bu. Jadi surga itu nanti induknya akan disiapkan kepada orang-orang. Yang pertama bagi orang yang menjalankan sholat sehari semalam, sunnah itu 12 rakaat. Rakaatnya itu 12 rakaat. Nah, itu yang pertama. Pun supaya Pak Jono nggih. Baik ba'diyah ataupun qobliyah. 5 waktu 12 rakaat. Insya Allah itu nanti akan dibangunkan surga oleh Allah SWT. Yang kedua, orang-orang yang senang zikir. Hadis apa? Zikir selesai sholat dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama adalah
Subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga Allah Akbar. Kemudian la ilaha illallah. Nih Bu, ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Kalimat yang dapat mengantar kita ke surga. Hadis Rasulullah, ada seorang fakir Bu, pada waktu itu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini gimana? Saya itu orang miskin, tidak punya apa-apa. Saya kagum terhadap tangga saya yang kaya. Tetangga yang saya itu sholatnya rajin, zakatnya tertib, haji, hampir tiap bulan umroh, masya Allah. Saya gimana ya Allah? Saya tidak punya apa-apa, nek kok zakat, sedekah tidak kuat. Apa nek kok haji, apa nek umroh? Jawaban Rasulullah hanya satu, rutinkan zikir selesai sholat. Itu nanti akan mengangkat kalian, akan mendahului kalian di hadapan Allah SWT atau di depan orang-orang yang kaya. Alhamdulillah. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga adalah pergi ke masjid. Ya. Pergi ke masjid dengan ikhlas, penuh dengan kesabaran dan penuh niat untuk sholat. Alhamdulillah, Pak Jono walaupun ngobrol-ngobrol dengan sebagai dituakan, teruskan Pak, yang terbaik teruskan. Kita pergi sholat berjamaah bareng. Adapun tata caranya kulon jenengan sami pun ngertos. Kalau sholat jamaah itu hadisnya ada 3. Yang pertama adalah imam membaca dengan cepat, kalau makmumnya itu bercampur baur, ada anak-anak, ada mungkin yang sakit, ada mungkin yang akan pergi. Jadi yang kedua hadisnya suratnya dipendekkan apabila imam itu mendengar anak yang nangis gara-gara ibunya apakah kepijat, apakah itu agak dicepatkan. Kemudian panjang. Rasulullah pernah menjadi imam dengan ajudan. Ajudan itu adalah orang-orang tertentu yang dia itu tekun, itu sampai bacanya itu 3 surat Pak Minto. 3 surat tartil, berarti lama betul. Jadi itu silahkan sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Kemudian yang keempat, penuh kesabaran dikala menerima cobaan. Ini cara bangun surga. Jadi yang pertama adalah menjalankan sholat 12 rakaat sunnah, kemudian membangun, membersihkan, memelihara masjid dengan ikhlas, kemudian penuh kesabaran dikala kita menerima musibah. Insya Allah surga Pak. Insya Allah. Kemudian jamaah sekalian, ini hadis qudsi. Sesungguhnya jika aku mengambil kemuliaanku atas seorang hamba, lalu ia bersabar, di balik itu ada hikmah dariku, yaitu surga. Masya Allah. Ini bolak-balik. Jadi kalau kenikmatan kita itu dicabut oleh Allah SWT, kesehatan dicabut dari sakit, kemuliaan dicabut jadi fakir, kekayaannya, kemudian termasuk yang lain-lain dicabut menjadi itu diterima dengan sabar, insya Allah itu adalah surga. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua adalah mata air. Mata air surga dan sungai surga. Mata air surga itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah mata air kafur. Mata air kafur yaitu mata air yang sangat harum. Itu dalam Al-Quran Insan 56. Itu mata air yang jadi minuman ahli surga itu nanti. Yang kedua, mata air tasnim. Tasnim itu adalah air yang dicampur dengan khamar yang murni tapi tidak memabukkan. Di sana kita nanti akan minum khamar.
Di dunia ditahan Pak ya. Namanya khamar adalah memabukkan. Kalau surga enggak memabukkan. Itu dalam Mutaffifin 22. Kemudian yang ketiga, mata air salsabil. Salbiah bukan salbiah. Mata air salsabil niku mata air yang dicampur dengan jahe. Niku al-insan Pak. Nggih, Al-Qur'an niku al-insan. Jadi salsabil niku mata air yang dicampur jahe. Quran al-insan 17. Niku dilihat nanti, nampen dicatos. Dilihat. Niku mata air yang ada di surga. Kemudian di dalam surga, Bu, niku terdapat sungai. Ini hadisipun, di dalam surga terdapat beberapa sungai. Sungai yang terdiri airnya dari madu. Alhamdulillah. Yang kedua, sungai yang airnya dari khamar yang murni. Yang ketiga, sungai dari susu. Kemudian yang keempat, sungai dari air. Masya Allah. Itu di surga Pak. Itu nanti pusatnya di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon yang besar Pak. Itu pada waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj dia melihat 4 sungai. Sungai yang kedua adalah menjuru ke dunia. Itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Sungai Nil dan sungai Efrat dari pohon Sidratul Muntaha dia mengarah ke dunia yang kita manfaatkan cabang-cabangnya sampai sekarang ini. Yang kedua adalah sungai yang mengarah ke surga. Yang antara lain tadi sudah saya sampaikan, bagikan madu, bagikan khamar yang murni, dan bagikan susu. Alhamdulillah nanti akan kita nikmati di surga. Sekarang kita nikmati dunia ya seperti air hari seperti ini. Ini boleh. Kemudian yang ketiga, di surga itu nanti ada pohon-pohonan dan buah-buahan. Pohonnya antara lain adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha pohonnya yang tadi sudah saya sampaikan yang memiliki 4 sungai. Yang kedua, pohon toba. Pohon toba ini yang daunnya Pak Bu nanti akan dikemas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pakaian ahli surga. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah pohon kulti. Pohon kulti ini adalah pohon keabadian. Jadi sudah tidak bisa apa Bu? Sudah tidak bisa diubah-ubah. Tatkala Nabi Adam dan Hawa dia di surga, dia ditahan, dilarang untuk makan buah kulti. Kalau itu dilanggar, dia dihukum oleh Allah, diusir ke dunia, akhirnya membuahkan, mengembangbiakan kulon jenengan sing awali Adam dan Hawa. Kemudian sifat pohon Pak Bu. Sifat pohon di surga nanti hadis Rasulullah batangnya terbuat dari emas. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini batangnya Pak. Nek nyanduknya ngirayan kok nggih. Ten riko mboten. Berarti batang daripada pohon itu emas. Ini hadis. Kemudian sangat besar. Seorang mengendarai tunggangan butuh waktu 100 tahun untuk sampai ke tepinya. Itu pohon satu Bu. Misalnya pohon Sidratul Muntaha itu sangat besar dan sangat jauh. Nek umpama niku ngangge kendaraan, apakah naik kuda dan sebagainya, itu memerlukan waktu 100 tahun baru sampai ke tepinya. Ini adalah pohon surga. Nanti akan kita saksikan bersama-sama nanti ya. Ayo. Kemudian di surga niku ada buah-buahan, Bu. Di surga banyak buah-buahan yang sedap. Kemudian Al-Waqiah 32 tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
Kemudian Al-Insan 14, semudah-mudahnya untuk memetik. Nggih, dadi mboten anu Pak. Mengenal telat. Mboten mengenal telat. Terus, Pak. Terus buahnya terus tanpa dimakan codot. Codot, ya. Dan nyanggunya napa niku sing disambone napa? Codot. Klengkeng nggih. Nggih. Nah, niku dipangan codot mriku mboten. Nggih. Tanpa lat. Tiap musim, kemudian sangat mudah untuk memetiknya. Jadi barang siapa nanti yang menginginkan memetik buah surga itu, buahnya itu malah mendekat. Masya Allah, malah dekat. Nek teng dunya kan dadak nyenggek, dadak ini itu nggih. Dadak tiano angkrang dan sebagainya. Terus itu buahnya itu dekat Pak Minto. Jadi nangklung yang awake. Silahkan ambil, makan sepuas-puasnya. Alhamdulillah. Kapan itu? Nanti di surga. Nanti. Yang keempat Bu, di surga itu ada pasar. Atas pasar. Pasar murah. Di surga terdapat pasar-pasar tempat berkumpulnya orang-orang mukmin, berikut istri-istrinya, dan pada hari Jumat. Oh, jadi di surga nanti bapak kali ibu tamasa, teng pasar tiap hari Jumat. Di sana itu kita akan melihat tanpa beli itu. Tanpa membeli, tanpa jualan. Apa yang kita inginkan, silakan. Silakan. Kemudian hadis Anas Rasulullah, di surga ada pasar-pasar, orang-orang mendatangi setiap hari Jumat. Angin bertiup sepoi-poi, meniupkan parfum ke wajah dan pakaian, menambah ketampanan. Sepulangnya istri mereka berkata, demi Allah, engkau makin indah dan tampan. Waktu pulang itu kita ditiup dengan angin sepoi-poi yang sangat harum. Kemudian setelah sampai di rumah, istri itu bertanya, demi Allah, Mas, Pak, cara tentunya Kang, jenengan semakin indah dan tampan. Ani Bu nggih, nek jenengan mungkin nyemantani teng bapak niku, Pak jenengan sakniki kok tampan banget nggih. Tampan banget. Dia kemasaku ora lho, nggih. Sepulangnya yaitu dari pasar. Kemudian di pasar itu terdapat sesuatu yang tidak pernah atau belum pernah dilihat mata. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam hati. Di sana tanpa beli. Alhamdulillah. Jadi untuk berkumpulnya orang-orang mukmin. Terakhir ini, makanan, minuman dan pakaian di surga. Makanan, minuman dan pakaian niki jadi Pak kita kenal. Bermacam-macam makanan, daging dan buah-buahan. Niki dilihat Quran At-Tahas 22 niki Pak. Wa amdat nahum bi ashatin wa lahmin mimma yastahun, yang artinya di sana terdapat beberapa buah-buahan yang sangat indah, sangat nikmat, daging yang sangat luar biasa. Sampai dalam hadis Rasulullah Pak niki artinya mawon, dikala menginginkan daging burung hinggap di depannya, kemudian dia dimasak sesuai dengan seleranya. Misalnya kita duduk Pak, ngerti manuk, menjelok di pohon surga. Kemudian bayangkan kamu burung itu, ya Allah, burung itu indahnya, alangkah sedapnya dagingnya. Burung itu langsung mendekati kita, menjadi menu atau masakan sesuai dengan selera. Alhamdulillah. Coba sampai seperti itu Pak. Ini adalah mukjizat. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, ya harus percaya. Kalau tidak percaya silakan.
Kemudian di surga ini al-laki angka ini 17, mereka dikelilingi anak-anak muda yang membawa gelas, cerek, dan srokin dari emas berisikan air khamar yang murni, air yang bercampur jahe, air kapur, dan air salsabil. Ibu-ibu konten bu sing anak ninggal sakderenge dewasa. Enten nggih. Niku mengke piyambakipun akan berada di pintu surga. Maka untuk menjemput ibu-ibu, mengelapi mukanya ibu dengan sapu tangan surga, kemudian meminumkan ceret yang berisi air surga itu kepada ibu. Bagi ibu-ibu yang ikhlas lillahi ta'ala berusaha wong obat yang dengan iki bongkar mari-mari nggih. Nah niku mensalin ikhlaske insyaallah niku. Kemudian Al-Fatir 33, ahli surga diberi pakaian gelang, emas, mutiara, pakaian mereka dari sutra. Pun terima Bu nggih. Tentunya gelangnya diterima gelang karet nggih. Mungkin surga insyaallah akan dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala terdiri dari emas dan mutiara. Kalungnya juga sangat tinggi. Kemudian mereka mengenakan pakaian hijau yang terdiri dari sutra. Masya Allah. Bapak ini nonton Pak Mungkin. Ini tentunya kula jenengan sami mboten bareng memakai sutra. Nggih, tentunya. Kemudian jamaah sekalian, sifat-sifat penghuni surga itu, ini hadis Pak, berkulit mulus, bersih, mata bercelak, tidak jenggot, tidak berkumis, tidak buang air kecil atau besar, tidak meludah, tidak ingusan, dan tidak tidur. Nanti di surga. Padahal makannya luar biasa. Kenapa kok tidak buang air besar atau kecil? Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dunia dan segenap bidadari di tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan, menikmati buah-buahan dan apa saja yang diinginkan nanti di sana dengan mendengarkan musik. Ada dalam hadis itu. Kemudian surga itu disiapkan kepada siapa? Surga itu disiapkan kepada pulau jenengan yang posisinya tinggi. Pusasa tinggi itu adalah yang pertama disiapkan kepada para syuhada. Syuhada itu sinten Pak? Para syuhada. Para syuhada itu adalah orang-orang yang wafat di dalam peperangan membela agama Islam. Nah, teroris itu apa Pak? Nah, teroris itu apa? Oh, mboten ngerti lawan nggih. Nah, teroris mboten ngerti apa pindah nggih. Jadi orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala pada barisan yang terdepan. Bagi orang yang sudah haji, yes, ningali teng pegunungan Uhud niku, itu adalah makamnya para syuhada. Makamnya para syuhada pada waktu piyambakipun pecah dalam peperangan Uhud. Kemudian yang kedua, surga yang tertinggi disiapkan pada para pengasuh anak yatim. Masyaallah. Para pengasuh anak yatim. Hadisipun pengasuh yatim. Baik ada hubungan dengan keluarga atau tidak ada hubungan dengan keluarga, Rasulullah mencontohkan seperti ini Pak. Rasulullah mengucapkan seperti dua jari. Berarti nanti dia sebagai penghuni surga di sisiku atau bersamaku. Alhamdulillah. Yang ketiga, para yang mengurus janda dan orang miskin. Yang ketiga, ini surga yang tertinggi. Para yang mengurus janda dan orang miskin. Hadisipun, pengurus janda dan miskin bagikan berjuang di jalan Allah, selalu sholat malam yang tidak berhenti dan seperti biasa tanpa berbuka.
mengurus janda. Ini janda miskin, janda kaya, nah kemudian orang-orang miskin, kecil, lihat kanan kiri tetangga kita. Kalau dia sangat membutuhkan, diulurkan. Sangat membutuhkan, diulurkan. Ini Enggak sakit. pertimbangannya adalah seperti terjuang di jalan Allah, seperti sholat malam tanpa berhenti. Yang ketiga, seperti puasa tanpa berbuka. Yang keempat, para penghafal Quran dan mengamalkan. Ini hadis. Nanti di surga diperintahkan bacalah Al-Quran yang baik atau tartil, tempatmu tiada akhir ayat yang dibaca. Jadi maksudnya Pak, wong sing ahli maca Quran, apa nih hafal, ahli qiraah yang indah dan sebagainya, nanti di surga dia suruh baca Pak. Suruh baca ayat itu dengan posisi naik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai akhir. Setelah akhir di atas, situlah ada tempat yaitu surga. Yang terakhir di surga. Masyaallah Pak. Sering Pak nggih kita beberapa ayat pernah kita sampaikan di tempat sholat itu siapkan Al-Qur'an. Selesai sholat tidak kita seayat dua ayat. Nanti kita suruh baca di sana. Jadi yang terakhir Pak, saya ulang, para syuhada, para pengasuh anak yatim, para pengurus janda dan orang miskin, kemudian para penghafal Quran. Itu nanti bertempat yaitu di surga yang paling tinggi. Kemudian yang paling tinggi lagi adalah namanya Rasulullah SAW, itu wasilah. Jadi wasilah itu tempat yang tertinggi, tempat yang berbahagia, di atasnya sudah tidak ada lagi. Itu nanti penghuninya Rasulullah SAW. Itu paling tinggi, itu namanya wasilah. Mudah-mudahan kula jenengan sami kecipratan wasilah. Maka setiap kita adzan selesai kita baca doa wasilah kita sampaikan supaya kita kecipratan. Jadi wasilah, kemudian para syuhada sampai 4 tadi itu adalah penghuni surga yang paling tinggi, derajatnya paling tinggi. Makaten jamaah bayangan surga yang insya Allah nanti kita akan nempati, insya Allah seperti itu kenikmatannya. Kita bayangkan mulai di dunia, mudah-mudahan kita nanti akan menikmati di sana dengan penuh keindahan, penuh dengan kenikmatan. Amin. Kekal dan Abadi. Selama-lamanya. Bersatu dengan keluarga Besar. Suami dan Istri. akan bersenang-senang di sana. Jadi mudah-mudahan pernikahan kita itu adalah dunia dan akhirat. Betul, dunia dan akhirat. Di dunia yaitu akhirat yaitu. Dia sudah lama 60 tahun, 70 tahun melayani kula jenengan di dunia. Walaupun penuh dengan kekurangan, misalnya kecemburuan, misalnya kedengkian, misalnya kesombongan, itu dimaafkan karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Jadi pertimbangannya itu Pak Jono, kebaikannya lebih banyak dari kejelekannya, dan itu sudah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Di surga nanti semua akan dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kenikmatan. Sudah tidak ada kecemburuan, walaupun bidadari banyak. Istri 2 tadi, terutama istri yang pertama, dia tidak ada kecemburuan. Tidak ada, silakan. Lelakinya sangat luar biasa. Ini jamaah yang kita sampaikan, ini kita kutip dari kitab. Mudah-mudahan itu benar, dan mudah-mudahan yang berkiamat kelak kita akan menikmati Pak Bung sing pokok, terutama dalam
keluargaan kita monggo kita bisa sakinah, mawaddah dan barokah. Sangat beruntung loh, sangat beruntung ibu yang memiliki suami yang taat, suami mukmin, suami yang beriman. Mudah-mudahan nanti akan kita ikuti, yaitu di surga kelak. Semanten kiramang pun nuwun pangapunten wabillahi minal kirana Allah Subhanahu wa taala pangapunten bagi teman-teman kula saya minta maaf. Mudah-mudahan kekurangan itu bisa kita teruskan, bisa kita telusuri dan bisa kita telaah lagi di waktu-waktu mendatang. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.